Nanti jarum ini Pak, yang bar, yang merah. Ini angka 0,8, ini 0,5, ini 1, berarti di sini. Kami ada bar itu cuma di depan mesinnya. Keluar mesin. Ya, Nah, kita output untuk keluar ya, air, di output. outputnya ke sini. Output. Kayak gitu. Nah, atau kalau Bapak nggak mau repot pakai ini berapa banyak Pak satu baris ini? Ini 300. 300 Iya. ke sana. Atau katakanlah terserah lah mau 200 mau 300. Enggak. Misalnya 100 lah misalnya. Satu deret Ya, atau 50. 56. Ya. Nah, Nah, caranya gini. 300. Ini Kiriko. Maaf Pak, itu Kiriko. Iya. Ya. Tengahnya kan kalau nggak ini. Iya. Ya kan? Karena paling pinggirnya ini kan. Iya. Bapak pilih aja yang ini misalnya. Atau yang ini. Ya. Pokok ke 1, pokok ke 10, pokok ke 20, 30, 40, 50. Pokoknya kelipatan 10 sampai terakhir. Pindahin dia. Geser ke tempat sebelahnya. Ini titiknya ini Bapak ganti ember yang 5 liter anti pecah itu. Oh iya. Oh. Ada kan yang warna hitam? Iya. Buat kalibrasi ya Pak Mario. Kalibrasi. Siram secara normal seperti biasa Bapak siram. Oh. Oke, selesai nyiram, siapkan gelas ukur sama pom. Catat gelas 1 berapa? 300 ml. Gelas ember 2 700 ml. Ember 3, ember 4 sampai ke ember berapa itu? Menarik nih, Bapak saintis. plototin itu. Setiap ember beda semua, nggak ada satupun yang sama. Iya, Kenapa? Angin, betul. tekanan pompa. Betul. Pompa itu hidup Pak, gitu. Dut. Dulu kita mana tahu. Friction loss-nya harus Nah, gitu. Sudah? Sup dapat ke 10. Beda-beda masing-masing ember. Tambahkan semua, bagikan jumlah ember. Itulah rata-rata yang diterima. Oke, tub dapat rata-rata katakanlah 600 ml rata-ratanya misalnya. Sedangkan kita mau 1 liter. Berarti waktu siramnya harus Bapak tambah. Iya. Kalau tadi Bapak nyiram 30 menit, tidak bisa 30 menit. Bapak harus kasih 60 menit. 60 menit dia 1.200.000. Oke, 200-nya kita anggap bias. Bias itu margin of error lagi. Margin of error-nya kalau kita survei. Iya. Margin of error. Keren Pak Mario. Ya. Jadi kita nggak ngalamin defisiensi airnya. Karena apa? Kalau sudah defisiensi air, jangan harap penyerapan unsur hara optimal. Percuma Bapak ini ngasih pupuk yang bagus. Keluar produk mereka kan sudah teruji. Sama kayak Sriwijaya udah keluar kan sudah diuji. Diuji. Nanti komplain Bapak. Pupuknya pertumbuhannya kok melambat. Rupanya masalahnya air. Iya. Faktor ini ya. Bapak siram nggak Bapak pupuk masih hidup ini barang. Tapi Bapak pupuk nggak Bapak siram mati ini barang. Iya. Itu logikanya. Makanya saya kalau semua ke pembibitan ya, saya berani pastikan yang paling penting itu Air, ya. Faktor penting. pupuk itu penting, tapi yang paling penting air. Seperti Jangan zaman larut unsur hara itu Pak. Mau dia slow release, mau itu yang normal, mau yang apa. ya, Kalau air itu, kenapa? Yang diserap oleh akar itu cairan. Bukannya misalnya NPK Bapak mah bulat-bulat ditelannya kayak gini, bukan. Yang terlalu. kalian Apalagi kalau kita naburnya di atas, akarnya kan di bawah. Media yang untuk mengalirkan dia itu apa? Kita nengok pohon kelapa. Kok bisa ada air di dalam buahnya? Air kan yang ada di dalam. Artinya air inilah yang masuk ke seluruh jaringan silem maupun floem tanaman itu, yang membawa semua ya, proses caranya, metabolisme. metabolisme dia. Ya. Nah, jadi ketika dia sudah bicara gini, Pak Panani, kita orang bibitan itu sense belongnya harus tinggi. Kenapa ya ini ya? Cek nanya sama si A. Ini artinya sawit jantan. Kalau udah salah pula. Tapi ada nggak? Ini sawit yang bagus. Ini sawit yang bagus. Iya. Sekarang saya tanya Pak. Ini ada jangan kasih seliter. Lebih. Lebihkan. Hmm. Nah, gimana kita bisa tahu seliter atau enggak? Nah, Pak Panani sudah ikut kita training kemarin. Pressure guard tiba enggak, Dos? Ada Pak. Di mana? Di mobil ya? Bisa ambilkan, Bang? Ada alat ukur kita namanya pressure guard. Ini lagi diambil. Itu di sini kita pasang. Jadi tidak perlu dilem. Masukkan aja, konekkan dengan itu, ujungnya konek, ikat dengan karet ke sini. Nah,
Nah, kita hidupkan mesin, keluar air. Pressure gauge itu nanti akan menunjukkan angka. Bar itu ya? Apa? Iya. Dia di dalam itu ada PSI dan bar. Kita tengok yang bar, misalnya warna merah yang bar. Dia di angka 0,8 jarumnya itu nanti. Kalau dia melebihi 1, pecah ini barang. Iya. Apa tirikonya. Nah, kalau di bawah 0,8 berarti belum 0,8. Harus kita naikkan. Gimana caranya? Naikkan tekanan pompa atau tutup dulu sebagian. Bagian ya? Iya. Kan main buka tutup. Nah, ketika 0,8 itu tercapai, di jarum itu 0,8, tinggi siraman ini 1,5 sampai 2 meter. Lebar siramannya 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter. Setengah jam kita siram itu 1 liter. Setengah liter. Jadi kalau mau 1 liter harus 1 jam pagi dan 1 jam sore dengan 0,8 tadi. Kayak gitu loh Pak. Artinya kita memang ada kurang ini. Iya. Kita kan ini ada satu Stadium 3 nya dia menggulung. Oke. Stadium 4 nya mati lagi. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah nengok ini muncul, dan ini kalau muncul di sini pasti dekat-dekat dia ada. Nah, ini kan. Tuh kan? Nah, dekat-dekat dia kan. Sudah ini kan. artinya pas ini definisi air ya. Di bagian ini Ya. Paling parah lah bisa kurang gitu, air. parah. Nah, Hmm, artinya gitu. perlu cek ini kita lagi. Berapa persennya inilah yang Drainasenya yang kita cek Pak ya. Nah, makanya ini kan sudah umur 9. 9. Kalau 9 bulan itu, kalau dia sudah ada ini, berarti dia kan pernah mengalami kekurangan air. Pasti bisa kita pastikan performanya pasti terhambat. Baik dalam jumlah daun, tinggi tanaman ataupun diameter batang. Ini secara fisik tadi itu ya, Iya. Pak. Nah, setelah Pak kita Mario lihat yang- ini terjadi, balik lagi kita ke konsep umur 9 bulan dia berapa butuh air. Jadi kalau di MM 4 sampai 6 bulan itu 1 liter. Oke. 7 sampai 9 2 liter. 2 liter. 10 sampai 12 atau sampai 14 sampai kapanpun dia mau di sini 3 liter. 3 liter. Jadi kalau ini dia umur 9 bulan, kita harus supply dia 2 liter per hari per polybag. Nah, gimana kita bisa dapat 2 liter? Saya kembalikan kemari. Kita nyiram pagi dan sore atau pagi aja? Pagi sore. Berarti pagi seliter, sore seliter. Seliter. Oke. Ini nih kemarin kejadiannya yang ini. Ketika musim hujan datang, entah dari mana-mana air kita tuh berdatangan. Oke. Apalagi kalau kita pada posisi kuari, di mana tempat air dari mana-mana, yang dari rawa datang, yang dari gambut datang. Cek pH itu di bawah 4,5. 4,5. Artinya apa? Air kita sifatnya masam. Ini jadinya. Memang tidak membunuh, tapi ini dapur bagi tanaman. Klorofil daun di sini. Ya, proses fotosintesis di sini. Dia mengoptimalkan cahaya matahari. Ketika terhalang oleh pigmen ini, otomatis dapurnya berproduksi lebih lambat. Sekarang, Pak, nggak mungkin lah Pak kita ngubah pH air. Ya nggak mungkin. Besar kali biaya kita, kolam kita tuh mau kita siram berapa ton kapur. Apa yang bisa kita lakukan? Main di dalam media tanah. Sudah tahu ini akibat air kita yang apa, artinya kan asam. Mau nggak mau airnya kan ikut masuk ke dalam. Sifatnya asam. Ini jejak yang ditinggalkan ketika dia di daun. Sudah pasti di dalam airnya masam. Netralkan tanahnya. Apa yang bisa kita buat? Ya apa untuk menetralkan asam kalau di lapangan? MG atau dolomit. Dolomit. Mana yang mudah dapat? Aplikasikanlah ke situ. Ketika kita melihat ini Jadi kalau secara fisik memang ini ada kemungkinan pH di bawah 5, Iya, Pak. Pak Mario. di bawah 4,5. 4,5. Iya. Ini sudah apanya Pak? Buktinya dia nih. Untungnya emang sawit itu agak toleran ya. Bukan toleran, kebal. Kebal memang Pak ya. Mau terendam pun dia masih